Salam, selamat pagi, semangat pagi, sahabat Askri, dimanapun sahabat Askri pagi hari ini berada, baik yang ada dalam perjalanan maupun di tempat aktivitas, maupun yang masih ada di rumah masing-masing. Kita percaya dan yakin pagi hari ini di hari Senin ya, di akhir bulan November ini kita sudah diberikan berkat yang luar biasa indahnya, dan kita pasti akan diberikan rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang terindah dari Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini bersama saya Muhammad Ferdiansa dari MPV Raja Wali, kita bersama-sama akan berfellowship kan di dalam Askri. Kita pagi hari ini berkumpul bersama-sama di dalam iman, di dalam Fellowship Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia. Dan Fellowship Askri ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 7 pagi. Ya, baik sahabat Askri dimanapun sahabat Askri berada pada pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini di awal minggu, di akhir bulan November ini kita akan kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Fellowship Askri itu memang tema-temanya itu sangat dapat membangun keimanan kita, dan kita bisa selalu menata kehidupan kita tanpa harus keluar dari koridor firman Tuhan. Ya, baik sahabat Askri, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan undang hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua di dalam Fellowship Askri ini. Saya akan undang hambanya. Salam, selamat pagi Ibu Uti Watimena. Selamat pagi, Salam. Salam, selamat pagi. Ini wah sangat luar biasa Bu Uti, ini tambah cantik aja ini dalam Tuhan Yesus nih. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu Uti pagi hari ini? Baik-baik. Ya, Ya, baik-baik. Terima alhamdulillah. kasih. Ya, baik Ibu Uti Watimena, saya dan sahabat-sahabat Askri sudah rindu untuk dikuatkan dan untuk diberkati dalam firman Tuhan. Dan untuk ruang fellowship Askri pada pagi hari ini, untuk Ibu Uti dapat memberkati kita semua di dalam firman Tuhan, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama Uti Watimena di tempat ini. Teman-teman, pada pagi hari ini maksud dan tujuan kita seperti biasa, kita ingin berbakti ya, kita ingin memuji nama Tuhan, membesarkan namanya, dan kita ingin datang ya, ingin dibentuk, ingin diperbaharui iman percaya kita, dan ingin diteguhkan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk acara ibadah ini dari permulaan sampai dengan akhirnya, kiranya boleh jadi di dalam nama dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami pagi ini. Kami ingin datang kepadamu Tuhan. Kami ingin berbakti, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah Engkau berkata-kata kepada kami Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari mulut hamba dan perkataan yang keluar dari semua tanggapan-tanggapan kami Tuhan tentang firman yang akan kami bawakan ini sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dan banyak jiwa dikuatkan dan mereka dimenangkan. Terima kasih Tuhan, tolonglah biarlah ibadah kami ini, siaran kami ini tidak sia-sia dan membawa dan meneguhkan orang, dan banyak Tuhan orang datang kepadamu karena kami Tuhan, karena siaran ini menyiarkan kepada mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan, bekerjalah dalam acara ini. Engkau berkati Askri, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk panitia manajernya namanya, Pak Hasan Tandri ya. Pak Hasan Tandri yang merupakan ketua kita ya, bukan ketua juga ya, yang koordinir ya, itu dia yang mengkoordinir kita untuk acara ini berlangsung dengan baik dan untuk memuliakan nama Tuhan lewat acara kita ini. Terima kasih, merupakan satu penghormatan besar buat saya ketika saya diminta untuk memimpin atau memberitakan firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang saya bawakan berjudul percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Ya, itu adalah yang dimaksud ke sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya, Allah Tritunggal ya. Bapak lalu ayat ini ya, maaf ya, sebentar. Lalu saya mengambil ayat ini karena saya berpikir bahwa tidak ada kekuatan lain dari orang Kristen untuk kita tumbuh, untuk kita bertahan, bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan kita adalah karena kita mempercayai ya. Dan di dalam kepercayaan ini saya melihat bahwa memang dalam percaya inilah ya tonggok atau dasar atau fundamental dari keimanan kekristenan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan ya ayat yang kita ambil sebagai referensi untuk perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya mengambilnya di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 yang berbicara tentang ini ya teman-teman ya, rumah Bapa. Ya, rumah Bapa itu artinya ya sorga ya. Saya akan bacakan beberapa ayat atau perikop yang menurut saya penting untuk kita bahas ya. Jadi tidak semua karena ada banyak ya yang perlu dibaca, tetapi kita baca yang penting-pentingnya saja. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta kepadaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membacanya, yang merenungkannya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil topik ini karena saya pikir bahwa ini adalah dasar, ini adalah fundamental, ayat yang paling fenomenal ya teman-teman ya. Ayat yang fenomenal, ayat yang sangat terkenal, justru ayat inilah merupakan satu-satunya dasar dari iman percaya kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, si Thomas mengatakan begini, Tuhan, katanya ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus mengatakan kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ini dia ya, teman-teman. Ayat ini seringkali dipakai sebagai alat untuk menyangkal Yesus, tetapi ada juga ayat ini dipakai untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dari orang yang menyangkal Yesus mengatakan, "Loh, dia kan cuma ngaku dia cuma jalan," gitu kan. Nah, tetapi orang Kristen lain lagi. Oh, jalan itu dia bukan cuma petunjuk jalan gitu kan. Yesus memang mengatakan akulah jalan, tetapi bukan cuma petunjuk jalan, bukan sama seperti petunjuk jalan, bukan sama seperti pengarah jalan, bukan sama seperti yang menerangkan jalan ya, yang memberitahu jalan, tetapi Yesus mengatakan akulah jalannya gitu kan. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan mengatakan itulah jalan. Kalau kamu mau ke sana, kamu lewat sini gitu kan. Inilah jalannya, itulah jalannya, jalannya ke kiri atau kamu ke kanan. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalannya, dialah itu jalannya ya. Orang Kristen mengatakan seperti itu. Tetapi kalau orang yang mau menyangkal, oh dia kan cuma mengaku jalan. Apa sih jalan? Kalau jalan kan ada tujuannya gitu kan. Mereka mengatakan begitu sama saya, kalau jalan itu ada tujuannya, dia cuma pengarah jalan. Oh tidak, maaf gitu ya. Saya bilang maaf, bukan seperti itu ya. Karena Yesus mengatakan akulah jalan, dialah jalan itu sendiri. Kenapa dia mengatakan? Dia mengatakan, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak seorang pun. Ini perkataan ini adalah perkataan yang absolut, teman-teman ya. Ini berlaku dari dulu, sekarang dan selamanya, dan betul-betul iya, benar dan amin. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mau apapun, mau cara apapun, mau jumpalitan atau seperti apapun mereka menyangkal bahwa ada jalan lain ya untuk datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus ya, dengan tidak melalui Yesus. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Ya, ini adalah perkataan yang absolut, tidak bisa diganggu gugat, dan inilah kenyataannya. Apapun yang dilakukan orang di luar sana tidak akan pernah membawa mereka datang kepada Bapa jika mereka menolak Yesus gitu ya. Lalu kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Ya, kita lihat di sini ya, teman-teman. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, itu dia kan. Kalau kamu kenal aku, ya kamu kenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, itu ya, teman-teman ya. Ya, Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya di depan murid-muridnya, ya, Bapa itu ini loh yang ada di depan mata kalian. Makanya tak seorang pun sampai kepada Bapa karena aku, ya kan? Dikatakan aku dan Bapa adalah satu gitu ya. Lalu dia mengatakan Bapa itu ada nih, kamu telah melihat dia. Ya, kamu telah melihat dia. Dia yang di depan matamu ini dialah dia gitu ya. Yesus seringkali mengatakan seperti itu, teman-teman ya. Dia nggak pernah bilang dia nggak pernah bilang gini, akulah Tuhan, sembahlah aku ya, pokoknya sembahlah. Enggak pernah dia ngomong begitu. Selalu dia mengakuinya dengan cara seperti ini ya, di depan mahkamah agama, di depan orang lumpuh ya, ketika dia mengaku Tuhan seperti ini, dia membalikkan, yang berkata-kata dengan kamu dialah itu. Nah, itu dia. Ya, jadi dia langsung ini loh di depan kamu, itulah dia gitu. Ya, Yesus mengatakan seperti itu. Jadi Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, karena jelas Yesus mengatakan di dalam ayat ini bahwa dialah Bapa itu ya. Maksudnya dialah yang yaitu dia. Bapa itu ada di depan mereka gitu ya. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ini maksud Yesus ya. Bapa itu diam di dalam dirinya, ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku.
Tidak percayakah engkau sudah sedemikian lama kamu melihat pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan gitu kan kata Yesus ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah itu teman-teman ya. Kalau kamu nggak percaya bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu tidak percaya seperti itu atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri gitu loh teman-teman ya. Yesus mengatakan begini ya. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan apa ya? Pekerjaan kuasanya, kuasa ketuhanan. Bahkan dia meminta supaya kita melihat buktinya. Nah, itu teman-teman ya, yang dikatakan pekerjaan-pekerjaan itu adalah buktinya. Bukti ketuhanan yang dia adakan, yang dia pertontonkan di mata murid-muridnya. Ya, lalu dikatakan di situ ya, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita percaya kepadanya, apa yang kita minta dalam namanya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, intinya adalah saya mau tekankan di sini, yang saya mau baca di sini, bahwa ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan kita, ketika kita percaya bahwa Bapa itu diam di dalam Yesus, Yesus dan Bapa itu adalah satu, ketika kita ingin kita ingin sampai kepada Bapa, kita datang kepada Yesus gitu loh. Ya, kita berdoa setiap hari di gereja, Bapa yang diam di dalam diri Yesus Kristus gitu kan. Allah penguasa langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus gitu kan. Kita mengenal Bapa di dalam diri Yesus Kristus karena Bapa yang besar itu dia telah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa diam di dalam aku diam di dalam Bapa, kata Yesus. Dan kalau kamu tidak percaya bahwa dia diam, Bapa diam di dalam diri Yesus dan Yesus diam di dalam Bapa. Kalau kamu tidak percaya, dikatakan apa? Setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lihatlah kuasanya, lihatlah tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan ketuhanan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan Yesus telah melakukan itu semua. Dia telah mengerjakan semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai Tuhan, telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus ya. Dia mengatakan bahwa malaikat itu adalah miliknya. Malaikat itu adalah kepunyaannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-1 dia mengatakan bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita di sorga, katanya loh teman-teman. Gila benar kalau saya baca ini ya. Dia mengatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini loh teman-teman. Ini luar biasa janji kekal ya, janji abadi, janji mulia, janji kudus, janji yang agung tinggi yang tidak bisa kita dapatkan dari tempat manapun ya. Janji-janji orang semuanya bisa batal gitu kan. Tetapi janji ini dia mengatakan aku pergi ke situ. Ini pada saat Yesus akan kembali ke sorga ya. Dia mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika dia menyediakan tempat bagimu, bagi kita, itu artinya tempat itu punya dia gitu loh teman-teman ya. Mana mungkin dia berani kasih orang punya kepada kita, itu istilahnya kan. Jadi ketika dia mengatakan menyediakan tempat lah, dia sediakan untuk kita. Dan dialah pemilik kerajaan Allah itu.
Ya, dan dia mengatakan bahwa di luar dia tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Karena siapa yang melihat dia, ya melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu, lalu dia mengatakan Bapa diam di dalam aku dan aku diam di dalam Bapa. Atau setidak-tidaknya kalau masih nggak percaya, ya lihat buktinya. Dan buktinya juga sudah dia beri gitu kan. Buktinya juga sudah dia pertontonkan di depan mata kita. Oleh sebab itu teman-teman, saya melihat Pak bahwa percaya ini merupakan satu tonggok ya, tonggok iman kepercayaan orang Kristen. Iman Kristen yang teguh ini berdasarkan rasa percaya. Lalu saya berpikir-pikir, kenapa sih percaya ini kayaknya penting banget gitu ya. Penting banget, percaya ini bukan cuma hal yang main-main. Kalau saya ini ya, saya renung-renungkan, ya tentu saja semua hal bisa terjadi pada saat kita sudah mempercayai dulu gitu ya. Di dalam hal dunia bisnis pun begitu. Ketika sudah ada kepercayaan, maka bisnis itu lanjut gitu kan. Ya kalau sudah percaya, oke, saya mau bikin deal sama kamu gitu kan. Saya deal ya, saya percaya kita akan jalan. Ya jalan itu kan. Di dalam pernikahan juga ketika orang mempercayai, oh ini orang satu ini gitu kan, dia akan merupakan pasangan saya dan saya akan hidup dengan dia dan dia percaya gitu. Lalu deal jalan ke depan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia, maka lanjutlah semua perkara besar yang akan terjadi buat kita gitu loh. Maka lanjutlah semua pekerjaan-pekerjaan ketuhanan yang akan Dia perkarakan kepada kita gitu loh. Maka lanjutlah semua ya, semua doa-doa kita yang kita naikkan kepada Dia akan diberi katanya. Dia mengatakan apa di sini? Dia katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, lalu kenapa dia mengatakan begitu? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak gitu loh. Ya, Bapa rela, Bapa suka melakukan, Bapa suka mengabulkan doa kita karena apa? Untuk Bapa sendiri adalah supaya dia dipermuliakan gitu loh. Ya, teman-teman, dia rela melakukan itu dan dia dengan suka hati supaya Bapa dimuliakan. Lah, ketika Bapa dimuliakan, kita makin dekat kepada Dia dan Dia makin lebih menunjukkan kasih sayangnya semata-mata karena kasih setianya, semata-mata karena kasihnya yang besar, Dia meluluskan itu semua supaya Bapa dipermuliakan. Keinginan Bapa adalah semua orang percaya kepada anak, dan ketika orang percaya kepada anak, kita diselamatkan, kita diluluskan semua apa yang kita minta kepadanya supaya Bapa dipermuliakan karena Bapa adalah kasih dan Dia menyatakan kasihnya di dalam melakukan ini semua gitu loh teman-teman ya. Ya luar biasa sekali gitu loh. Nah, di dalam percaya itu ya tadi saya udah udak-udak sebentar ya, percaya itu ternyata bukan, percaya itu merupakan apa ya kita bilang ya, dasar dari segala sesuatu. Ya. Ketika ada kepercayaan ya, ketika kita mempercayai Tuhan, mempercayai Dia ya, pertama-tama orang datang kepada Tuhan Yesus itu apa? Dia percaya dulu, gitu kan? Ketika dia percaya, oh iya saya percaya deh ya, Yesus adalah satu-satunya Tuhan gitu ya, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus gitu kan. Kalau mereka sudah percaya itu, mereka percaya seperti itu, mereka sudah mengimankannya, mereka sudah memproklamirkannya, maka pekerjaan Tuhan, loh, di-unmute enggak di-unmute. Teman-teman saya terdengar? Enggak, semuanya terdengar ya. Ibu Yani bilang saya unmute. Enggak ya, saya terdengar ya teman-teman ya. Coba saya lihat ya, apakah saya... Iya, enggak, tidak masalah Ibu Yani. Ya, ketika kita percaya kepada Dia ya, barulah Tuhan bisa menyatakan siapa dirinya gitu kan. Barulah Tuhan melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya. Ya, ketika kita percaya kepada Dia ya, di dalam Yohanes 11 ayat 40 coba kita lihat ya. Kalau kita percaya kepada Dia, kita akan melihat kemuliaannya. Ya, itu dia. Jadi ketika pertama kali kita percaya kepada Dia, dari situlah dimulai bahwa kita akan melihat kemuliaannya.
Kita baca di dalam Yohanes, ini sebentar ya teman-teman. Yohanes 11, sini aja deh saya baca ya. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 40. Nah, saya akan bacakan ya, teman-teman ya. Dengan percaya dikatakan di situ mana dia ya? Nih. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi itu inti yang paling luar biasa gitu loh. Kita akan melihat semua perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Kadang kalau kita melihat kenyataan itu, kita bisa nangis gitu loh. Kenapa teman-teman? Karena dia mengatakan kalau kita percaya, dia akan bebas melakukan, mempertontonkan ketuhanannya. Dan dengan mempertontonkan ketuhanannya, Yesus tadi mengatakan, Bapa dimuliakan. Lalu ketika Bapa dimuliakan, Bapa bersuka hati karena dia telah menyatakan kasihnya kepada kita gitu loh. Ya, jadi ketika kita percaya, misalnya kita sakit ya, kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita meminta kepada Dia untuk menyembuhkan kita, dan kita akan melihat bahwa kita akan disembuhkan gitu loh. Ya, ini adalah dua hal satu klik ya. Kalau kita percaya langsung klik gitu, langsung percaya klik juga, dari atas juga klik, kita klik, Tuhan juga klik. Itu satu paket. Kalau kita percaya ya dia juga akan melakukan pekerjaannya teman-teman. Dan ini adalah janji Tuhan gitu loh. Janji Tuhan itu artinya janji ilahi, janji yang kudus, janji yang iya dan amin gitu loh. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalnya kita minta kesembuhan ya, dan menurut kehendak Tuhan, kesembuhan kita itu akan terjadi kesembuhan gitu loh teman-teman. Tetapi masalahnya adalah sulit sekali untuk menjadi percaya ketika terjadi yang di hadapan kita ini berseberangan dengan kenyataan gitu loh. Ya, kenapa orang sulit sekali menjadi percaya? Karena mereka melihat apa yang ada di mata mereka gitu. Kayaknya sih nggak mungkin, kalau saya lihat ke sana kayaknya nggak ada jalan gitu kan. Kayaknya nggak mungkin kalau saya lihat ke sini kayaknya nggak ada jalan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan apa yang saya mau ya gitu kan. Kayaknya nggak mungkin nih saya dapat pekerjaan gitu kan. Karena apa ya? Karena ini kan situasinya kan kayak begini gitu kan teman-teman ya. Situasi kayak gini bagaimana mungkin saya dapat pekerjaan? Padahal tiap malam nangis-nangis, Tuhan tolong kasih saya kerjaan, saya harus bekerja Tuhan, kasihan saya nganggur gitu. Tetapi setelah itu pikiran, wah di depan saya loh keadaan begini. Lalu dia baca lagi, baca berita, wah ini ditutup loh, bagaimana nasib saya gitu kan. Sulit memang untuk menjadi percaya, tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita meninggalkan apa yang di depan mata kita ini dan kita berfokus kepada yang Tuhan. Ya, itu bisa terjadi kalau kita berfokus kepada Tuhan. Secara manusia itu nggak akan terjadi, tetapi karena kita percaya kepada Tuhannya, itu pasti akan terjadi. Anda pasti akan dipelihara, kita akan kasih pekerjaan ketika kita minta dalam keadaan sesulit apapun gitu loh teman-teman ya. Ya kayak saya dulu lah kemarin itu. Pikir saya sudah mati gitu loh teman-teman. Itu benar-benar luar biasa. Pikir saya sudah mati karena sudah lemah badan sekali. Sudah angkat-angkat tangan, sudah terima-terima. Oke, saya tunggu kapan Tuhan datang mau jemput saya gitu. Karena ya seperti itu. Sepertinya akan mati. Tetapi jauh di dalam hati saya udah mulai bimbang-bimbang gitu. Jauh dalam hati saya masih belum mau mati. Akhirnya saya minta sama Tuhan. Dalam roh saya menangis-nangis di hadapan Dia gitu loh. Dan bukan aneh ya, dan inilah ya, bukan saya bilang aneh. Dan inilah yang terjadi ketika kita percaya ya. Ibu Yani bilang 3 hari lagi Tuhan Yesus sembuhkan saya. Ibu Yani saksinya, ya aku percaya gitu loh. Saya menangis-nangis, ya aku percaya. Saya bilang sama kakak saya pegang janjinya, saya percaya. Lalu saya imani itu teman-teman ya.
Saya imani dan saya percaya janji Tuhan itu iya, tepat, dan amin. Saya tunggu waktunya. 3 hari lagi saya akan disembuhkan. Dan dia langsung melakukannya. Karena Tuhan itu, kuasa Tuhan itu bekerja dalam kepercayaan kita. Nah itu dia. Ya, Tuhan bekerja secara leluasa jika kita percaya gitu kan. Ya 3 hari setelah itu ya udah kerja Tuhan di situ. Langsung ya saturasi yang udah habis, yang tidak lagi hidup kalau nggak ada tabung itu, langsung dikasih 100. Ya dia kasih juga nggak main-main teman-teman, 100. Boleh cari di dunia ini orang-orang yang punya saturasi, orang sehat punya saturasi 100. Wah luar biasa. Kagak ada teman-teman ya, nggak ada. Betul, yakin nggak ada. Ya paling gede itu 99. Ada 1-2 itu bisa dihitung yang punya saturasi 100. Tapi luar biasa ya, luar biasa dia bekerja dengan sangat luar biasa. Ya, ketika dia memberi apa yang kita minta itu enggak separuh-separuh, teman-teman. Kasih hidup gitu loh, kasih napas 100. Ya, enggak tunggu-tunggu ya. Itulah dia gitu loh. Jadi Yesus juga mengatakan kepada kita tadi jelas sekali teman-teman. Kamu percaya gitu. Dia mengatakan apa tadi? Dikatakan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Masa dia ngomong kayak gitu sama Tuhan Yesus? Padahal dia itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Hari-hari ada di situ. Lalu ada lagi kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami katanya. Itu udah cukup buat kami. Bisa-bisanya dia mengatakan seperti itu. Hari-hari dia sama dengan Yesus, dia melihat semua pekerjaan kuasa ilahi yang dilakukan oleh Yesus. Hari-hari dia mendengarkan berita-berita atau perkataan-perkataan ketuhanan yang Yesus lakukan. Tetapi dia nggak percaya. Ini perkataan orang yang nggak percaya. Yesus sudah mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bagaimana kamu mengatakan bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami gitu kan? Itu artinya ada Bapa yang lain di tempat yang lain. Sedangkan Yesus mengatakan sudah ya, lalu Yesus mengatakan begini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita percaya kepada Yesus ketika kita mengimani dia, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menyembah Allah ya. Kita sudah menyembah Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Dialah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, teman-teman. Dan satu hal lagi yang kita percaya, yang kita baca tadi adalah bahwa semuanya ini bisa terjadi kalau kita percaya, ya. Kalau kita percaya, di sini dikatakan kita mau mengikuti perintahnya, ya. Begini ya. Jadi dari percaya itu kita ini dulu ya. Dari percaya, pertama-tama orang percaya, lalu ketika dia percaya, dia mengimani gitu kan. Nah, ketika dia mengimani, dia akan lanjut pada step yang lain ya, step yang maju lagi. Ketika dia mengimani, dia berjalan gitu kan. Dia berjalan mengikuti apa yang sudah ditunjukkan di dalam Alkitab untuk dia. Ya, dia maju satu step lagi. Lalu setelah dia berjalan, dia mengikuti apa yang diperintahkan. Karena dia percaya dengan mengikuti apa yang disyaratkan di dalam Alkitab itu, dia akan menerima janji yang sudah diberikan gitu loh teman-teman ya. Jadi di dalam kepercayaan kita itu pertama kita percaya, lalu kita mengimani, lalu kita ikut perintahnya gitu loh ya. Ikut perintahnya. Yesus bilang kalau kita percayalah kepada dia, lalu kita bertobat, ya ikut perintahnya, lalu semua yang dia janjikan kepada kita itu akan terjadi gitu kan. Dia mengatakan dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu akan terjadi kalau kita mengikuti perintahnya. Ya percaya kepadanya itu diminta juga untuk kita mengikuti perintahnya. Ya. Nah, di dalam ini ya teman-teman ya, di dalam Kejadian 15 ayat 6 ya. Percaya, nah satu lagi ya teman-teman. Percaya, dengan percaya itu kita dianggap benar. Ini apa ya teman-teman? Saya paling suka ayat yang ini ya. Percaya itu membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Ya sebentar ya, kita baca ya. Kejadian 15. Ya teman-teman, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ ya.
Dikatakan di situ, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan mempertimbangkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah itu teman-teman ya. Kalau kita percaya kepadanya, kita ini bukanlah orang benar ya. Alkitab telah mencatat kepada kita bahwa semua orang itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita ini layak dilempar ke neraka. Tetapi ketika dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya bahwa Yesus telah mati buat kita, bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita, bahwa dosa-dosa kita itu telah ditanggungnya di kayu salib, dan kita menerima darah tebusannya, dan kita percaya kepadanya, dengan saat itu kita dibenarkan. Kita bukan lagi menjadi orang-orang hukuman, kita bukan lagi menjadi orang-orang yang harus dilempar ke neraka, tetapi pada saat kita percaya, pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi orang-orang benar, dan pada saat itu juga semua janji-janjinya itu berlaku atas kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi percaya itu penting banget ya. Percaya, semuanya bisa berjalan dengan percaya. Tadi saya udah bilang, ya kalau kita mempercayai sesuatu, semua akan jalan gitu kan. Tapi kalau kita tidak percaya, betapapun dipampangkan ke depan mata kita, kalau kita tidak percaya nggak jadi gitu loh. Ya teman-teman ya. Lalu tadi saya ini lagi ya. Ya kepercayaan itu menghasilkan kita sujud menyembah. Nah itu ya. Saya ambil lagi tadi ya di Keluaran 4 ayat 3. Ya, kita baca di situ ya. Sebentar teman-teman ya. Keluaran 4 ayat 3. Ya, Keluaran 4 ayat 3. Tadi ini ya. Saya bacakan ya, teman-teman ya. Dikatakan di situ, Tuhan lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Salah. Keluaran 4. Oh, 4 ayat. Bukan itu. sorry teman. Tadi saya cari, saya salah tulis di mana itu ya. Percaya membuat keinginan kita terkabul. Dah itu aja ya. Tadi saya mungkin 13 itu. Coba saya cari ya. Saya salah tulis kali ya. 13 mungkin itu ya teman-teman. Bukan, ya betul ya. Jadi kalau gitu ya, percaya membuat kita sujud menyembah ya. Keluaran 4, Yohanes 5 ayat 4 ayat 54 aja deh ya. Salah tulis tadi saya tuh. Tadi saya udah urak-urak teman-teman, pagi-pagi saya urak-urak, saya cari-cari ayatnya. Salah nulis saya. Ya, Yohanes 4. Ya, ini dia ayat 24 ya. Nah, ini pasti benar teman-teman ya. Ya, ini ayat 24. Mana dia sih? Oh ya, ini dia 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam kebenaran ya. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah itu ya. Kita sudah percaya kepada Dia. Saya tadi udah bilang bahwa percaya kepada Dia membuat kita menyembah. Tetapi Yesus maunya ketika kita menyembah Dia, Dia akan menuntun kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemarin saya debat sama itu ya, Pak Wahyu, bukan debat, dialog ya. Di dalam ayat mereka dikatakan bahwa mereka akan tetap masuk surga dalam tetap keadaan beriman walaupun ketika mereka melakukan dosa gitu kan. Ya, di dalam itu ya yang kemarin teman-teman boleh lihat. Nah, kalau di kita nggak bisa begitu ya. Ketika kita berdosa, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Terbalik dengan kita ya, karena kita melakukan karena kita menyembah Allah itu dalam melakukan kebenarannya. Kita tidak akan melihat kerajaan sorga kalau kita menyembah Dia hanya dalam ritual-ritual seperti itu ya. Seperti yang lain-lain itu mereka melakukan ritual, tetapi Tuhan menuntut kepada kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, artinya melakukan semua kebenaran yang telah terucap, yang telah tertulis di dalam kitab itu, yang Yesus katakan itu. Ya, kebenaran di dalam Kristen itu adalah percaya kepada anak gitu kan.
Dan percaya kepada anak inilah yang dikehendaki Bapa. Ketika kita percaya kepada Yesus yang telah melakukan penebusan dosa buat kita, kita dibenarkan. Lalu ketika kita dibenarkan, kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang benar. Pekerjaan-pekerjaan yang benar, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dia mau supaya kita mengasihi sesama manusia. Dengan mengasihi, Alkitab mengatakan ya kita tidak akan lagi pernah bisa membunuh. Bagaimana ada orang yang bisa membunuh ketika dia mengasihi? Dengan mengasihi kita telah melakukan seluruh perintah dalam hukum Taurat. Inilah kebenaran yang dituntut oleh firman Tuhan kepada kita. Ketika kita percaya, kita diminta untuk mampu bisa melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, lalu kebenaran atau percaya kepada Yesus membuat kita hidup di dalam hadirat-Nya. Ketika kita terus mempercayakan hidup kita kepadanya, kita akan tetap berada di dalam hadirat-Nya. Apapun yang kita minta, tadi Yesus mengatakan, kita akan menerimanya dan Bapa akan dipermuliakan. Ya tentu saja ketika kita melihat mujizat-mujizat ajaib yang dia lakukan buat kita, mulut kita pun tidak akan pernah berhenti untuk menyatakannya, menceritakannya, mewartakannya. Akhirnya nama Tuhan kembali lagi dimuliakan. Akhirnya Tuhan bersukacita karena kasih-Nya sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi ada timbal balik teman-teman ya. Kepercayaan kepada Tuhan itu menghasilkan pertobatan kita, menghasilkan keselamatan kita, menghasilkan bahwa Dia akan mendengar seru doa kita, menghasilkan bahwa kita akan terus tetap berada dalam hadirat-Nya. Dan untuk Tuhan sendiri, kita akan memuliakan Dia. Dia akan dipermuliakan dan banyak jiwa yang lebih datang kepadanya. Dan itulah yang Dia mau, karena Dia mau menyatakan kasih-Nya. Dia tidak mau orang lain binasa. Dan seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya yang disebut dengan percaya itu. Nah itu dia. Nah sekarang kita bicara tentang ketidakpercayaan. Ya, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang tidak percaya itu mereka itu berasal daripada kesombongan ya. Orang-orang yang sombong saja yang mengatakan ngapain katanya banyak ya waktu saya debat-debat itu ya, dia bilang ngapain sih katanya, halu banget katanya ya, halu banget kayaknya dia bilang begitu ya, katanya gombal gitu kan. Tuhan Yesus mati buat saya, cuy gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Ngapain? Gombal katanya, buang nggak ada kerjaan. Nah itu paling itu ya. Teman-temannya dia bilang nggak ada kerjaan gitu ya. Ngapain gitu loh. Karena dia merasa dia bisa melakukan sendiri ya. Dia merasa bahwa mereka bisa mencari keselamatan gitu loh. Dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu menerima darah tebusannya itu ya karena mereka menganggap rendah. Ya menganggap rendah dan mereka itu sombong. Menganggap rendah karya besar yang Tuhan telah kerjakan buat kita. Ya, merasa itu bahwa itu konyol gitu. Padahal luar biasa kalau mereka mau percaya ya teman-teman ya. Padahal mereka menganggap itu konyol. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu memang merupakan kebodohan. Mereka bilang itu konyol. Tetapi buat kita yang percaya itu merupakan hal yang kekuatan Allah ya teman-teman, kita bisa ada dalam hadirat-Nya, kita dibenarkan gitu ya, doa-doa kita didengarkan dan yang lebih lagi Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu dia dengan percaya ya. Lalu yang terakhir saya mau bilang teman-teman ya, ketika kita dihadapkan kepada masalah, tetaplah tahu ya, tetaplah sadar gitu ya. Sadar, lihatlah yang lalu-lalu ya. Saya percaya kita semua mengalami, kita semua pernah mengalami atau bukan pernah, mengalami kasih setianya, mengalami pertolongannya dari hari ke hari. Kita harus tetap sadar, kita harus tetap apa ya? Tetap eling, tetap ada dalam iman percaya kita itu kepadanya dari hari ke hari gitu loh. Jadi ketika ada masalah kita lalu serahkan lagi ke Dia. Ada masalah serahkan lagi ke Dia. Jangan lihat ke sana. Kayaknya sih nggak bakalan Dia bisa tolong saya. Keadaan seperti ini gitu ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Kalau saya udah mulai berpikiran seperti itu, saya malah ingat lagi, kemarin Dia tolong kok gitu kan. Saya suka gitu. Kemarin Dia tolong kok, kemarin yang begini dia lepaskan saya kok.
doa-doa saya didengarkan kok. Nah, untuk masalah yang satu ini saya mau coba lagi gitu kan. Saya begitu teman-teman ya, saya mau coba lagi, saya mau tetap di situ gitu. Saya mau lihat lagi. Kalau saya memang betul-betul saya ini ya, jadi subuh-subuh saya bangun teman-teman ya, tadi pagi jam 3 saya berdoa ya. Saya berdoa ya. Dari kemarin itu hati saya terus menangis ya teman-teman. Saya ketawa-ketawa tapi hati saya naik terus. Saya bilang, Tuhan ada apa dengan saya? Kok saya sedih ya gitu ya. Ada apa nih Tuhan? Kok saya kayaknya rasa sedih? Ada apa gitu kan? Nangis terus dalam hati nangis gitu kan, meratap Tuhan Tuhan gitu. Saya merasa bahwa pelayanan saya ini kayaknya nggak maksimal gitu ya. Saya merindukan banyak orang yang datang kepada Tuhan gitu. Nangis gitu. Lalu itu tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba ya saya menangis karena apa? Karena tiba-tiba ada masalah baru gitu loh. Ya, saya nggak punya uang seperti yang dia minta. Tiba-tiba ada orang katanya debt collector, dia bilang katanya, dia datang ke saya, dia datang ke rumah. Dia bilang katanya 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun yang lalu kamu punya utang katanya. Sekarang bayar katanya. 7 juta gitu loh. Loh, bagaimana ceritanya seperti ini? Saya menangis teman-teman. Bagaimana kalau memang saya lupa gitu. Tetapi menurut saya tidak pernah ada yang saya tidak pernah bayar, itu dia. Ya, nggak pernah kalau saya ada waktu itu saya katanya pinjam KTA. Saya ingat memang 10 tahun yang lalu saya ada 3 kali pinjam KTA. Tetapi itu semuanya lunas. Lalu saya bilang, emangnya 1 hari aja kalian kalau nggak bayar, kalau kita nggak bayar kalian nggak kejar-kejar. Ini kalian biarkan sampai 7 tahun lalu kalian minta gitu loh. Lah ini membuat saya shock banget teman-teman. Saya harus bayar uang segitu, duit itu nggak ada. Lagi pula kalau saya bayar dengan uang saya sayang banget gitu loh. Ya, tetapi bagaimana cara saya menunjukkan bahwa saya tidak melakukan itu? Saya sudah bayar. Nah, ini membuat saya nangis, teman-temannya nangis banget. Aduh Tuhan, pusing saya, gimana caranya? Ya udah saya minta aja sama Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan gitu ya. Minggu depan dia katanya mau datang lagi. Bagaimana cara saya membuktikannya kalau saya tidak bersalah gitu ya, teman-teman? Karena itu sudah berlalu. Dan saya juga lupa gitu. Tetapi seingat saya tidak pernah membayar, tidak lunas kalau saya pinjam KTA. Ya, itu dulu juga saya pinjam KTA. Sekarang saya nggak pernah pinjam KTA sama sekali gitu, teman-teman. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang iman saya sedang dipertaruhkan ya. Saya mau lihat ya bagaimana Tuhan bekerja lewat ini gitu loh, ya. Nah, itu juga yang harus terjadi kepada teman-teman ya. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Ratapan 2 ayat 19 ya, dikatakan di situ ya. Sebagai penutup ya, teman-teman. Ratapan 2 ya, Ratapan 2 ayat, susah banget nih satu-satu saya buka ya, teman-temannya sabar ya. Nah, Ratapan 2 ya. Alkitab dengan jelas meminta kepada kita, Ratapan 2 ayat 19. Dikatakan di sini ya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Dan janganlah matamu tenang. Bangunlah, dikatakan gitu ya teman-teman, mengeranglah pada waktu malam hari, pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita punya masalah yang sepertinya pelik sekali, Alkitab sudah menerangkan kepada kita ya. Kita ini percaya kepada Dia. Jadi kita ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Dia. Jadi kita punya janji yang sudah Dia berikan kepada kita bahwa kita ini ada di dalam hadirat-Nya. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, kita telah memuliakan Dia, ya kan, memuliakan Bapa yang dalam diri Yesus. Ya, ketika kita percaya kepada Dia, janjinya kepada kita bahwa Dia akan meluluskan apa yang kita minta, seperti yang kita baca tadi. Nah, sekarang Dia minta supaya kita, kalau kita punya masalah, ada Alkitab yang telah menyatakan kepada kita, bangun tengah malam, subuh-subuh kamu bangun ya. Ya, pada giliran dikatakan bangunlah,
Mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, dan curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan gitu ya. Jadi kalau nggak punya uang dalam keadaan COVID kayak gini, ya menangis aja sama Tuhan gitu loh. Doa tengah malam seperti yang dia minta ya. Doa tengah malam, nangis, Tuhan pasti kasih. Ya kan? Karena dikatakan kita hidup dalam hadiratnya. Kita sudah ada di dalam hadiratnya. Hadirat Allah yang kaya gitu loh teman-teman. Hadirat Allah yang penuh kemuliaan itu gitu loh. Ya teman-teman, itu janji Bapa. Dengan percaya dikatakan bahwa kita akan menerima. Yesus tadi mengatakan mintalah. Kita balik lagi tadi ya teman-teman. Ya terakhir ya. Dikatakan mintalah. Kita minta teman-teman. Jadi kalau lapar, kalau sakit ya minta aja gitu ya. Dikatakan begini ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, janji Tuhan itu ya tepat dan amin. Tetapi bagian kita adalah dengan mempercayainya dan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, bahwa dengan percaya kami akan melihat Engkau, dengan percaya kami dibenarkan, dengan percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami, dan lebih lagi dengan percaya kami akan bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam terus kepercayaan kami kepadamu, kami mau hidup dengan terus mengandalkan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dan penolong kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah pembela kami Tuhan. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami mau supaya Engkau meneguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya dalam situasi apapun yang kami alami, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesusahan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan, dan kami akan melihat Engkau bekerja dengan sangat luar biasa untuk melepaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Silakan. Ya, terima kasih Bu Uti dengan tema yang luar biasa ya. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak luar biasa ya. Karena apa? Satu ayat itu dia. Satu ayat. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ayat itu ya. Di dalam Mazmur ya teman-teman, percayalah kepada Tuhan ya. Mazmur 37 itu saya mau kasih itu ya, betul-betul ya. Sebentar saya mau akan kasih teman-teman ya. Saya lupa mau kasih. Mazmur 37 ayat 5 Bu ya. Ya. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, itu dia. Luar biasa. Terima kasih Pak Gunawan. Luar biasa. Amin. Ya. Amin. Luar biasa sekali Bu ya. Karena kenapa? Ketika kita percaya kepadanya, dia akan bertindak. Pertama, dia itu adalah kasih. Kedua, dia adalah peduli. Dan dia adalah Tuhan yang hidup. Makanya kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen, dia itu percaya, yang dipercaya itu ya, yang dikenal. Jadi, maksudnya begini, ku percaya yang ku sembah, ku percaya yang ku kenal, yang ku percaya, sehingga kita nyata Allah itu hidup dan Allah itu betul memang roh, tapi dia itu bukannya tidak bisa bertindak, bukannya dia itu tidak bisa berdialog, bukannya dia itu tidak bisa bertindak, bukannya dia itu tidak bisa ditemui, dia itu langsung dengan wujud ketika menciptakan Adam dan Hawa. Dengan wujud, dengan tangannya, dia itu membentuk Adam. Kemudian dihembuskan nafasnya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menemui Adam. Ketika dengan Abraham, dia menemui. Apalagi di Kejadian 18, di bawah pohon tarbantin. Dia temui, bahkan dijamu oleh Abraham, oleh Ibrahim. Makan. Bukankah dia roh? Oh, itulah yang disebutkan oleh Pak
Pak Heri tempo hari ya, ketika menghadapi mereka-mereka itu. Allah yang Maha Kuasa. Kami menyembah dengan yang ku kenal. Jadi kami itu menyembah dengan Allah yang dikenal, bukan Allah yang kata Bu Uti itu halu-halu, bukan, nyata. Jadi serahkanlah, percayalah kepadanya. Dia akan bertindak seperti di dalam Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Dia peduli. Allah ialah tempat perlindungan. Dan di dalam Mazmur 115 ayat 10. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Harun itu kira-kira 1500 sebelum Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu lahir, saudara. Jadi mustahil sekali kalau Isa Al-Masih itu masih keponakan Harun, anaknya Meriam. Ya, itu sumbernya dari mana, saudara? Sudah ngambil, sudah pungut, salah pula. Ada contohnya, salah pula, ya. Atau memang mempeleset-pelesetkan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya, haleluya. Luar biasa ya firman Tuhan. Ya, baik. Di sini sudah hadir di room. Saya sapa dulu. Shalom, Pak Santandri. Oh, lagi belum menyimak. Ya, shalom Pak Heri, Jenderal Ikrim, Askri. Pak Hasan lagi bikin rujak. Shalom Pak. Ya, Selamat pagi shalom, Pak Heri, shalom. luar biasa Pak Heri. Terima kasih Siap. banyak Pak Heri. Shalom, shalom, Ya. shalom. Saya lagi mau isi air. Itu kan. Oh. Silakan. Shalom, shalom semua ya. Iya, shalom. Silakan. Kemudian saya sapa dulu. Shalom, Ibu Suryani, pantau. Wah. Shalom. Shalom, Halo. Ibu Suryani. Ya, shalom Pak Arte Batu, channel. Salam Pak Gunawan, salam semuanya, salam Pak. Wah, Bu ganti Uti, nama nih Pak Arti Hasan. Batu sekarang. Itu apa Bu? Diserupakan. Channelnya si Mas. Ya, shalom Halo, Bu Pak Sintia Heri. Gumilang. Shalom Bu Sintia Gumilang. Salam Pak Heri. Shalom Ya. Pak. Dahsyat semuanya. Selamat pagi Pak. Ya, baik. Tanggapan pertama, silakan Pak Heri, Ya, karena luar Pak Hasan biasa. masih sibuk ya. Iya, iya. Memang jam apa aktivitas beliau termasuk saya. Tapi saya sempat. Oke. Menarik sekali ya topik kita hari ini. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu ayat yang gacok saya ya. Gacok saya waktu sudah lebih dari 20 tahun lah selama saya full time melayani Tuhan, yaitu percayalah kepada Tuhan dan ia akan bertindak. Apakah saya tidak pernah salah? Apakah saya tidak pernah mengandalkan diri sendiri? Pernah. Apakah saya tidak pernah keliru menafsirkannya? Pernah. Dan itu semua Tuhan izinkan sehingga pada akhirnya ayat ini benar-benar kalimat ini ya, percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Pada akhirnya yang membuat saya sadar ada bagian yang harus saya lakukan, ada bagian yang jangan saya paksakan untuk saya kerjakan, karena itu bagiannya Tuhan. Apa yang bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Apa yang bisa saya perjuangkan, perjuangkan. Yang lain, di mana di luar kemampuan, ya sudah. Bukan give up, beda loh. Beda dengan menyerah. Menyerah dalam arti kalah. Ya wis, bah nokono, orang Surabaya bilang gitu. Tetapi akhirnya berserah. Beda ya, menyerah dalam arti kalah, tapi berserah kepada Tuhan. Jadi hari ini ayo ingatkan, ini adalah ilustrasi yang cukup lama. Mari kita banyak angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Kita menyerah, berserah. Dan jangan terlalu banyak turun tangan sampai yang bagiannya Tuhan kita ambil alih. Sehingga Tuhan yang angkat tangan. Ayo pilih mana? Tuhan yang menyerah atau kita yang menyerah? Seperti itu ya. Ayat yang disampaikan Ibu Uti tadi ini juga ayat andalan saya. Yang di sini Bu ya. Mazmur 37 ayat 5.
Nah, ini nats pembimbing utamanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya pada maksimal kita ya sudah, yang lain serahkan kepada Tuhan. Tapi bicara serahkan di sini kan seluruh hidup kita ya, seluruh tindak tanduk kita tuh jangan lupa menyertakan Tuhan. So itu dalam konflik-konflik waktu lalu ya, horizontal antara Kristuber lah, apologi satu dengan yang lain, sampai pada akhirnya berbalas pantun. Saya seringkali nasihati terakhir begini loh, jangan lupa Tuhan gitu. Jangan lupa Tuhan, termasuk fitnahan, hajaran luar biasa ya. Saya seringkali mengingatkan jangan lupa Tuhan. Tuhan ngerti kok mana yang benar, mana yang tidak. Yang penting kita lakukan bagian kita. Nah, kata serahkanlah itu bahasa Ibraninya, bahasa aslinya itu galah. Galah termasuk seperti menjatuhkan diri, masuk di dalam kekuatan Tuhan, dan komit, ada kalimat komitnya juga terhadap berserah kepada Tuhan. Yang menarik lagi Bu Uti, kalau dibaca di sini Pak Gun ya, serahkanlah, lalu ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan kamu hakmu seperti siang. Luar biasa enggak? Dan kalau udah berserah kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Oke, tapi ini jangan ditafsir salah ya. Ya udah segala sesuatu diem gitu ya. Terus akhirnya kekristenan diobo-obo, ya udah diem nanti Tuhan bekerja. Padahal Tuhan bekerja lewat kita. Lakukan bagian kita, selanjutnya jangan lupa lebih banyak di hadapan Tuhan. Dan jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya karena orang itu melakukan tipu daya. Ada banyak ya berhasil menjatuhkan Ibu Uti, ngecek-ngecek Ibu Uti. Iya. Ibu Uti luar Banyak. biasa. Banyak banget, Baik, Pak. Banyak banget ya. baik di luar atau di dalam ya. Loh iya, ada juga yang siapa itu ini sekarang lagi intens mengatakan, binatang heri. Yang di dalam askri itu binatang semua. Iya, iya binatang. Tetapi Tajiknya. kitab suci saya tidak pernah mengizinkan menyetubuhi binatang loh. Beda dengan kalian ada hadisnya. Nah, iya, kalian nyebut saya binatang, tetapi kitab suci saya tidak ada hadis dan tidak ada hadisnya yang mengatakan setubuhi binatang nggak masalah itu. Wah, memalukan sekali. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Ya, luar Ya, biasa. mau ditanggapi Bu Uti sebelum lanjut? Lanjut. Iya, lanjut. Yang lain Ya. lanjut, Pak. Bagus sekali, iya. Ya, baik, saya bacakan Mazmur 23 ya, ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ya, itulah. Haleluya. Luar biasa ya, kita punya Luar biasa. Tuhan ya, karena kita itu menyembah kepada Tuhan yang nyata, yang Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau menemui kita dalam kelemahan lah, kuasanya dinyatakan kepada kita saudara ya. Kita memang harus takut dan gentar kepada Tuhan, dalam arti takut dan gentar kalau kita tidak berkenan ya. Amin. Terima kasih ya. Lanjut ke Pak Santandri dulu. Ya, halo, nyimak. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak. Topiknya luar biasa ya. Ini sebenarnya favorit saya juga ya. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak ya. Kalau Mazmur pasal 37 dari ayat 3 sampai 7 saya hafal itu. Ya, karena luar biasa tadi Pak Jenderal Heri juga sudah singgung ya. Nah, hafal bukan hafal begini, tak hafal dalam bentuk lagu ya, hanya saja nggak ada gitar ya, kalau nggak saya bisa nyanyikan. Saya rasa sih pernah itu ya,
Jadi apa? Percayalah pada Tuhan, lakukanlah yang baik. Jangan nyanyi, Diam Pak. di negeri. Hah? Jangan nyanyi, sinyal saya hilang kalau Bapak nyanyi. Oh iya, makanya saya sadar itu, maka saya tidak nyanyi, ya. Ya, jadi intinya gini. Jadi memang ya kita bersyukur ya, boleh katakan inilah keistimewaan. Kalau saya pinjam istilah si siapa Adit ya, Aditya ya. Inilah keistimewaan yang tiada taranya di dalam Bible gitu ya. Nah, jadi percayalah padanya dan ia akan bertindak. Nah, jadi di sini bukan janji kosong ya. Nah, kita percaya padanya, dia pasti bertindak. Dan dia bukan hanya janji tinggal janji, yang mana ya kita alami sekarang ini ya. Oh, janji. Saat kampanye janji-janji, tapi sekarang tinggal janji gitu ya. Kemudian janji-janji yang belum diselesaikannya, ya dihadapinya dengan silat kata ya, dijuluki sebagai ahli tata kata, bukan tata kota. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang berbeda dengan yang lain ya. Jadi intinya makanya siapa saja baik yang sudah percaya Tuhan Yesus maupun belum ya, ini janji bukan hanya pada orang yang percaya Tuhan, tapi kepada siapa saja yang saat ini juga belum mengenal dia, belum terima dia, belum percaya pada dia. Janji itu juga buat Anda ya, buat Anda. Sarannya apa? Ya, buka hati, izinkan dia masuk dalam hatimu yang menjadi Tuhan penguasa ya. Selain engkau memiliki hidup kekal ya, jadi segala permintaanmu ya yang sudah tentu sesuai dengan kehendaknya, dia pasti akan jawab ya. Nah, kecuali hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Minta Tuhan supaya saya bunuh si Anu, nah itu sudah bukan dari Tuhan, tidak mungkin dijawab. Ya kan? Sebagai contoh anak kecil umur 1-2 tahun minta sama orang tuanya, "Papa, saya mau berikan saya pisau," kira-kira orang tuanya kasih nggak? Sudah tentu enggak ya, karena anak itu sendiri belum mengerti, memahami fungsi pisau apa. Ya mungkin nonton, ya dia lihat, oh main pedang-pedangan, nah, lihat pakai buat pedang-pedangan, ya akibatnya apa? Celaka ya. Hanya orang tua yang bodoh saja yang mau memberikan pisau pada anak yang tidak paham. Jadi sekali lagi buat setiap kita ya, kita jangan ragu dan bimbang ya, termasuk saat ini saya mengatakannya. Jadi ini sungguh menguatkan saya sendiri gitu loh, menguatkan saya di dalam ya pergumulan saya hadapi saat ini ya. Terima kasih Bu Uti. Jadi sungguh ini menguatkan hati saya dan membuat saya semakin yakin bahwa Yesus Allah yang tidak pernah ingkar janji, segala perkataannya ya dan amin. Sementara itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Hasan. Mau ditanggapi Bu Uti? Ya, lanjut aja. Udah semuanya, udah mencakup semuanya ya. Iya. Ya, baik Bu Uti, terima kasih. Sebelum ke Pak Aritonang, saya berikan waktu ke Ibu Suryani Pantau. Silakan Bu, waktu dan tempatnya. Ya, Bu Suryani. Halo, Bu Suryani. Lagi sibuk ya Bu Uti ya? Bu Suryani, Bu. Enggak, dia di depan ini. Dibuka mute-nya, Bu. Dibuka mute-nya. Itu yang satu, yang ini nih. Ya, buka mute-nya yang satu nih. Itu di channel dia buka 2 channel ini kayaknya, 2 saluran. Dari, oh iya. Coba saya angkat juga ya. Itu. Iya, ya angkat yang 2. Satu lagi. Nah, itu dia. Ya. Halo. Ya, halo. Silakan Bu. Itu. Oh, sorry. Lalu Bu. Kalau Bu Suryani diserupakan nih. Ya. Maaf, ini itu. Dia. Alah. Angkat lagi, Pak. Angkat lagi, Pak. Ya, baik. Ya, maaf tadi terpental. Jadi saya klik lagi, rupanya jadi 2 deh. Oke, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, karena kita tahu siapa yang kita percaya, kita tahu siapa yang kita imani, yaitu Allah yang benar ya. Kalau surga aja dia berikan kepada kita, masa yang lain dia nggak kasihkan kepada kita ya. Jadi itu yang sangat luar biasa, dan memang Abraham dibenarkan karena iman ya, jadi diperhitungkan itu sebagai satu kebenaran.
Jadi iman kitalah yang membenarkan kita di hadapan Tuhan dan menjadikan kita benar. Dan apa sih yang dibenarkan itu? Nah, ada 3 yang terjadi ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama itu adalah dosa-dosa kita diampuni, dan kemudian dosa kita diampuni, hukuman dibatalkan, dan kemudian hubungan kita dipulihkan. Jadi hubungan kita dipulihkan itu berarti kita mempunyai hidup damai sejahtera dengan Allah. Bahkan Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-5 jelas bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita mempunyai hubungan yang damai sejahtera. Sedangkan orang yang di luar sana Allah itu belum jelas ya, di mana nun jauh di sana tidak terjangkau. Sedangkan kita mempunyai hubungan damai sejahtera. Kayak kalau pikir-pikir hubungan damai sejahtera, wah luar biasa. Oleh sebab itulah dalam segala kesesakan, dalam segala peristiwa, dalam setiap masalah dalam hidup kita, kita bisa datang kepada Dia sama seperti seorang anak datang kepada bapa, sama seperti seorang istri mengadu sama suaminya, dan begitu juga seorang sahabat kepada sahabatnya. Dan ketika kita menyampaikan itu, jelas Dia akan bertindak dan Dia akan menolong. Dan sebagai sahabat dia akan melakukan apa saja sebisanya untuk membantu sahabatnya. Apalagi Tuhan kita yang sangat luar biasa. Jadi kita ini bukan hanya memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah, tetapi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaannya. Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, kita bisa menghampiri kepada Tuhan. Ketika kita percaya menerima Yesus, kita mempunyai akses ya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk masuk menghampiri Tuhan. Itu kapan saja, 24 hours ya, tidak ada jam praktek Tuhan. Anytime, di saat kita gundah, di saat kita ada persoalan, kita bisa berteriak kapan saja. Dan Tuhan tidak punya jam praktek untuk kita. Jadi itu luar biasa. Makanya tadi di dalam Mazmur ya 37 yang diberikan oleh Pak Heri itulah, serahkanlah ya segala kekhawatiranmu, maka Dia akan bertindak ya. Dia akan bertindak, Dia yang akan memunculkan kebenaran kita ya. Jadi Dia akan bertindak, dan yang sangat luar biasa juga bahwa Dia itu adalah pembela kita. Jadi Roma pasal yang ke-8, kita lihat juga di dalam ayat yang ke-34, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Wah, dahsyat banget ya. Jadi menjadi pembela. Jadi kita bukan yang membela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Membela kita dalam segala perkara. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita, serahkanlah semua persoalan hidup kita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, maka Ia akan bertindak. Dan karena Dialah pembela kita, Dialah Tuhan kita, Dialah segala-galanya buat kita. Itu saja. Dan saya ucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Maaf saya harus undur karena ada mau keluar ya, ada pelayanan setelah ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Suryani ya. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat juga ya. Ya, baik, saya turunkan dulu Bu ya. Ya, oke. Ya, baik. Sebelum ke Pak Aritonang, saya sapa dulu dan saya sambut dulu Pak Laskar Kristus. Shalom, Pak. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera selalu yang ada di room. Pak Aritonang, salam juga Ibu Uti. Oke, sambil lanjut. Ya. Ya, shalom, Pak Abraham. Ya, salam. Shalom. Ya, shalom. Ya, baik, lanjut ke Pak Aritonang, silakan Pak. Ya, salam Pak Gunawan. Ya, shalom. Salam Pak Hasan. Salam Pak Heri Kim yang sangat saya kagumi, saya banggakan. Salam. Shalom Pak, dahsyat. Wah, Bapak ini ya. luar ajaib. Iya. Salam Bu Cynthia. How are you? Good.
Wow, sampai malam ya kemarin nyanyi-nyanyi. Iya, I am just fine. Ya, ya ini ada sini juga Pak Laskar Kristus, Pak Abraham, dan Christian Tangguh. Kalau saya suka ngabsen saya, biarpun Pak Heri marah nggak apa-apa. Oke, Iya, memang. ngabsennya mesti sambil nyanyi, Pak. Oh ya nanti saya nyanyi Pak. Habis ini saya nyanyi. Ya ini saya Silakan. topiknya kan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Memang sangat benar ya. Kalau Pak Heri tadi punya ayat andalan, Pak Hasan, aku pun punya juga ya. Saya dulu masih ingat dulu di apa ini di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kalau saya dalam perang itu saya selalu membaca ini ya. Waktu saya dulu perang itu ya menghadapi musuh selalu membaca ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini saya selalu baca ini kalau saya dalam perang itu selalu baca. Memang saya nggak pernah minta kekayaan sama Tuhan, biarpun saya miskin ya saya merasa dicukupkan. Iya, itulah ya, makanya saya selalu menyanyikan lagu ini dalam hati ya, karena kawan saya kan banyak kadrun. Kalau saya nanti nyanyi, orang itu ya joget-joget sambil menghina gitu. Saya selalu menyanyikan ini ya, biar aku nyanyikan lagu ini ya. Ini kalau saya kan sering nyanyi ini di daerah peperangan, tapi dalam hati. Kalau nggak ada orang, aku nyanyikan juga. Tapi kalau ada kadrun, saya nggak mau nyanyi karena saya sering diejek ya sama kadrun-kadrun itu ya, terutama yang tidak suka dengan ya kita, agama kita ya. Oke, biar aku nyanyikan satu lagu ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Haleluya. Itu sangat suka ini lagu-lagu di peperangan ini. Pas pula ada judulnya peperangan juga sini kan, di dalam peperangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tapi Ya, pesan terima saya, kasih. Pak, pesan saya Mana, Pak? itu ayat jangan diminta waktu perang, biar nggak perang tetap pakai ayat itu ya Pak ya. Iya, maksudnya gini Pak, yang sering ku baca ini kan Ya. kita kan dalam keadaan perang ya, makanya saya dulu waktu jumpa sama musuh di gereja pun saya tidak diganggu ya. Itu berarti kan ya Tuhan melindungi saya kan hanya minta keselamatan aja. Biarpun saya menyerahkan diri sama Tuhan, saya tetap juga membacakan ayat ini. Terima kasih Pak Eri. Siap, mantap, dahsyat. Ya, terima kasih Pak Ari Tonang tanggapannya ya. Ya, lanjut ke Ibu Sintia Gumilang. Silakan Bu. Shalom, sangat hebat. Shalom. Shalom. Percaya kepada Tuhan dan Dia akan bertindak, emang benar. Tuhan kita emang hidup. Kalau kita percaya sama Dia, Dia akan bertindak. Kayak waktu Bu Uti kan, dia bilang yang waktu dia di rumah sakit. Dia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia hidup. Nggak keluar dalam 3 hari, dia percaya. Emang benar. Kayak saya ingat dulu waktu saya di Singapura, asma saya kumat, aduh udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapa. Saya udah jalan pelan-pelan ke keponakan saya punya kamar, saya ketok-ketok, dia nggak bangun. Ya udah deh, akhirnya saya kembali ke kamar saya berdoa saja. Walaupun nggak hilang ya, tapi saya dapat ide, oh iya kan ada Neni ya. Nah, karena saya udah nggak bisa ngomong, ya udah saya catat, bawain saya ke hospital dong. Saya udah nama satu udah nggak bisa nggak sambung. Rupanya titip pesan ke keponakan saya, kan saya sama Neninya di rumah sakit kan, dia udah bangun. Volumenya bisa dikencengin sedikit Bu Sintia. Oke. Tunggu. Ayo, saya punya ini headphone-nya lagi nggak bener, jadi saya pakai headphone deh. Aduh. Ya, oke. Hope kedengeran sekarang. Ya, lanjut Bu. Kedengeran?
Bagus Ya. Bu, sudah bagus Bu, lanjut. Ya, kan terus habis itu lupa titip pesan kepada keponakan. Dia cari-cari. Habis itu dia Ya, Suaranya hilang. hilang. Suaranya hilang Malah Bu hilang, Cynthia. Bu. keponakan saya nyari-nyari mana bibinya, mana tantenya. Tantenya di rumah sakit. Seru. Untung saya nggak mati. Aduh, udah biru pokoknya mukanya udah nggak bisa jalan. Kayak apa? Iya ya. Merangkak. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar tidak apa-apa. Amin. Abah, we are so Iya. grateful we have you if we believe in you. So please bless those people who do not believe in you. Forgive them for they do not know you. And touch them, Lord, so that they will know you. And bless MKC's sidang too, Lord. Bless all the YouTubers, Ikim, Uti, Suryani, and also Arti Batu Tiga, and also George. Thank you very much, Jesus. We pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa sekali ya Bu Cynthia Gumilang ini, cinta Tuhan. Ya, baik, lanjut ke Pak Laskar Kristus. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera untuk Pak George Gunawan dan juga untuk Ibu Uti. Salam sejahtera, sama-sama. Setia sekali Ibu Uti ini. Saya pernah beberapa video juga di Ibu Sofiatul, Ibu ada di situ. Ya, Iya. kita percaya sampai Tuhan datang kedua kali bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Dan firman Ibu Uti perikop hari ini bahwa Tuhan Yesus pasti akan bertindak benar, karena firman Allah di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang kukehendak dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadamu. Jadi kita percaya karena Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, seperti Ibu Uti sudah katakan bahwa percaya dalam setiap kita, karena kita percaya, karena kasih karunia adalah satu kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah, kemurahannya memberikan kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya dan diselamatkan. Nah, demikian juga untuk Ibu Gumilang. Firman Allah di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Trust in the Lord with all your heart and learn not on your own understanding. In all your way submit to Him and He will make your path straight. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala halmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih Ibu Uti dan diberkati untuk Pak George Gunawan dan channel ini pun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih, luar biasa ya Amin. Pak Laskar Amin. Kristus ini. Baik, lanjut ke Pak Abraham, silakan Pak. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom. Pagi. Salam kenal Pak Ikim, Ibu Uti dan lain-lainnya ya. Salam Iya, Pak. salam kenal Pak. Ya, Salam ya. kenal Pak Abraham. Ya, salam. Ya, mungkin sebelumnya dalam bahasan ini mungkin kami pengen ini ya, pengen buka channel juga. Mungkin Pak Ikim bisa bantu saya nih, gimana caranya nanti minta nomor Dengan kontaknya. senang hati Pak, dengan senang Ya. hati. Dengan senang Ya. hati Bapak tolong tinggalkan nomornya, apakah Pak Gun ada. Saya rencana mau membuka tutorial Pak untuk yang baru mau akan itu apa ya? yang seperti Bapak ini yang pengen buka lalu Ya. nanti kita bantu mentorisasi.
Ya. Jadi nanti saya kasih nomor di chat ya Pak ya. Iya baik Pak. Silakan. Baik. Jadi ini topiknya percayalah kepadanya maka ia akan bertindak. Baik. Dulu ini saya flashback ke belakang ya. Dulu waktu pertama kali menjadi orang Kristen, ya saya kan ada di karismatik ya GPDI. Apalagi orang tua juga hamba Tuhan gitu, gembala gitu. Nah, di dalam cara berpikirnya, wah kita percaya mujizat. Jadi apa saja yang kita lakukan percaya dengan mujizat, plek pokoknya begitu dah. Tetapi dalam perkembangan pertumbuhan iman Kristen itu, maka terjadi perubahan-perubahan ya. Lalu kita melihat bahwa orang Kristen itu harus mengadop ya dua hal. Pertama, kita percaya mujizat jika kita percaya kepada hal yang rasional, kenyataannya memang harus demikian ya. Karena kita melihat percaya mujizat itu bahwa Tuhan masih berlaku itu dalam hidup kita. Kebanyakan orang kan sekarang yang terutama yang mereka berpaham liberal itu kebanyakan ya sudah tidak ada mujizat. Tetapi kita melihat masih ada itu mujizat di dalam hidup kita asal kita mau percaya. Karena banyak hal-hal yang supranatural juga terjadi. Namun hal yang rasional itu selalu makin bertumbuh dan bertumbuh. Contohnya sekarang ini kan kita melihat ilmu pengetahuan makin bertambah dan dibuka ya. Kita melihat sebenarnya hal yang dahulu kita tidak mengerti banyak ayat-ayat tentang kejadian penciptaan itu. Ternyata kemudian kita membaca Alkitab kembali di dalam kitab Kejadian itu, contohnya itu ternyata kita bisa mengerti itu menjadi rasional gitu dalam paham pengertian yang baru. Saya kasih contoh misalnya saya kasih contoh pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama adalah terjadilah terang. Nah, dalam pengertian saya itu banyak berhubungan dengan ilmu fisika ya. Karena terang atau cahaya itu awal mula dari semua materi. Nah, kalau kita mempelajari sejarah bahwa sebelum ada benda alam semesta ini itu awal mulanya ya cahaya dulu gitu. Nah, kemudian terjadi tumbukan, lalu materi yang pertama terbentuk adalah seperti misalnya hidrogen, lalu kemudian menjadi helium, dan saya melihat bahwa proses fisika terjadi. Tidak pernah Tuhan berkata begini, jadilah emas, maka emas terjadi. Tidak. Jadi emas itu terjadi, benda-benda besi itu terjadi karena memang proses fisika terjadi. Ya, jadi itulah menyebabkan semua unsur-unsur yang kita pelajari di SMA itu ada 100 lebih, itu adalah karena proses-proses fisika yang terjadi. Nah, kita bisa menjelaskan ini ya, banyak hal kemudian yang terjadi di dalam Alkitab itu semuanya menjadi rasional. Nah, kita harus belajar itu ya. Mungkin itu aja komentar yang bisa saya berikan. Nanti kita ada hal-hal lain nanti bisa saya sambung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abraham ya. Suara dan gayanya agak mirip-mirip sedikit dengan Pak Wahyu Ilahi ya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Abraham ya. Jadi kebenaran firman Tuhan Torah, Zabur dan Injil itu tidak bisa diragukan lagi. Karena selain itu sejarah sudah mencatatnya. Semua dengan fakta-fakta, semua dengan terinci ya. Apapun ada di firman Tuhan ini. Itulah kebenaran ya. Dari A sampai Z itu sudah nyambung semua ya. Baik, di room ini saya sapa terakhir ini Bapak Superman. Shalom. Shalom, selamat siang. Ya, shalom. Selamat pagi menjelang siang. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya. Salam kenal, salam hormat dari ujung timur Indonesia, Papua. Selamat siang. Ya, Selamat siang.
Salam Pak. Ya, shalom, lanjut Pak. Gak ada suara Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Halo. Loh, jangan di mute Pak. Ya Pak, sekali lagi Pak Superman. Unmute Pak, unmute Pak. Oh, sudah terpental beliau ya. Baik, waktu fellowship sudah berjalan 1 jam 29 menit. Kita sudah di ujung acara ya. Jadi saya mohon closing statement-nya ke Ibu Uti. Tapi baik, sebelum closing statement saya bagi dulu dalam doa syafaatnya ya. Bangsa dan negara, Pak Aritonang, gimana Pak? Siap. Ya, baik. Gereja dan Kristuber, Pak Laskar Kristus. Halo? Halo, Pak Laskar Kristus? Gereja dan Kristuber? Oh, enggak nyimak ya. Gereja dan Kristuber, ganti Ibu Sintia Gumilang. Halo? Oke. Askri, Pak Abraham? Iya. Iya. Doa Askri nanti ya, Pak Abraham ya. Iya, doa apa? Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia, nanti saya angkat. Oke. Ya. Kemudian doa Bapak kami dan penutup Ibu Uti Watimena. Ya. Terima kasih. Ya, lanjut closing statement-nya Bu. Ya, tapi ini Pak Superman Limbat udah masuk lagi. Mungkin dia mau bicara, Pak. Ya, coba Ya. Pak Superman, lanjut Pak. Ada yang mau disampaikan? Jangan di-mute Pak. Jangan di-mute Pak. Halo? Oh, Pak Superman. sepertinya kesulitan sinyal Bu. Jangan di-mute Pak. Unmute Pak. Halo? Ya, lanjut aja Bu Uti, karena mungkin gangguan sinyal atau gimana. Halo? Oke, lewat itu aja Pak, kesulitan. Ya, lanjut Bu Uti. Ya. Ya, jadi kesimpulannya yang kita ini ya. Maaf dulu, itu saya lagi live sebentar ya, nanti saya telepon balik ya. Ya, jadi kita punya closing statement ya, tadi sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa percaya itu merupakan dasar dari iman Kristen ya. Ketika kita percaya, semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita akan terlaksana gitu kan. Lalu ketika kita percaya, kita juga dianggap menjadi orang benar di mata Tuhan. Ketika percaya, kita ada hidup dalam hadirat-Nya. Lalu ketika percaya, doa-doa kita didengarkan olehnya gitu. Jadi ya itu dia. Lalu Raja Daud mengatakan, percayalah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah, itulah inti dari iman Kristen ya. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan ketika kita percaya. Ya, itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Aritonang. Oke, mari kita satukan hati. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, yang kami kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami pada pagi ini. Sehingga kami sampai pagi ini masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Supaya kami bisa di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi pemerintah dan Pancasila NKRI supaya Tuhan ya menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pimpinan terendah yaitu RT. Ya kiranya Tuhan ikut campur dalam menangani masalah yang ada di dalam negara kami ini. Ya yang berusaha merongrong Pancasila,
Ya, kiranya Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi semua saudara-saudara saya yang di sini. Tuhan berikan kesehatan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaulah yang memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan mengatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Dan pimpin kami, ajar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang ada di Askri ini tetap berjalan semakin hari semakin bertumbuh, berbuat lebah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya kami serahkan doa kami. Sebelumnya ampunkan dosa kami agar layak kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, lanjut Bu Cynthia Gumilang. Oke, Bapakku yang di sorga, kami sangat berterima kasih atas firman-Mu, atas gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga untuk Kristuber Bapak. Berkatilah Kristuber dan gereja-gereja-Mu Bapak di seluruh dunia dan di Indonesia juga. Kami berterima kasih Engkau adalah Bapak di sorga dan di bumi, sebagai Bapak gereja dan Kristuber. Kami mohon biar kami selalu mencari Engkau Bapak, enggak melalaikan Engkau Bapak, karena ini semua kerjaan-Mu gereja dan Kristuber. Kami juga berdoa biar ada kesatuan tubuh Kristus dan juga Kristuber bersatu mengerjakan amanat agungnya Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami serahkan doa ini kepadamu dan kami percaya Engkau sudah mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Abraham, lanjut Askri. Yesus, kami mengucap syukur karena adanya IKIM ini kami boleh bersekutu, boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh menambah Tuhan Yesus pertemanan maupun Tuhan persekutuan di dalam Kristus. Kami berdoa buat IKIM, Tuhan Yesus, buat asosiasi Kristuber Indonesia ini. Mereka semua dengan sifat yang khas satu sama lain. Engkau memakai Tuhan. Mereka punya kelebihan Tuhan Yesus, urapi mereka, Engkau memakai mereka dengan apa yang mereka punya, kemampuan mereka. Supaya Tuhan, nama Tuhan diberitakan, Injil diberitakan, kebenaran Tuhan diberitakan di masa-masa akhir ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami dipakai seperti Tuhan, nanti akan ada pencurahan Roh Kudus, akan ada kekuatan dari Tuhan untuk membuat orang banyak mendengar firman-Mu, terutama di Indonesia ini Tuhan, supaya Indonesia ini Tuhan dipakai oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua para pengurusnya di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka, hikmat dan kebijaksanaan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera, dalam kasih Kristus, kasih Allah, dan kasih karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Amin, amin, Amin. amin. Puji syukur. Amin. Terima kasih. Ya. Amin.